Apalagi saya ucapkan selamat pagi dan selamat kita berjumpa kembali di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya Allah hadir di tengah-tengah kita karena janji Tuhan 2-3 orang berkumpul atas namanya, maka Allah hadir di tengah-tengah kita. Kehadirannya bukan hanya sekedar melihat kita, tapi dia mau menolong kita sesuai dengan janji-janjinya. Bahwa Tuhan adalah penolong kita. Dia tidak meninggalkan kita, dia tidak membiarkan kita. Tapi dia terus menyertai dan melindungi kita. Mari kita naikkan pujian ini. Setelah pujian ini naikkan, nanti Pak Robi bawa kita di dalam doa pembukaan. Haleluya. Aku datang dan ku bersujud. Haleluya. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Jesus. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati Katakan sekali lagi, aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Jesus, haleluya. Kan ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk nikmati firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Aku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud. Haleluya. Naikkan pujian ini dan nikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Hadirat-Mu Jesus. Kan buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Aku haus akan firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Aku haus akan haus akan firman-Mu.
akan ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Kuriala balaba syara mata kaya lalu. Haleluya. Praise God. Haleluya. Silakan Pak Rum. Haleluya. Para kekasih, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena kami bisa berkumpul beribadah walaupun melalui Zoom. Kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami ini. Kuduskan ibadah kami ini Tuhan, supaya setiap kami yang hadir bersuka cita bersama Engkau Tuhan. Urapi anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam ibadah pelayanan ini. Berkati Ibu Gembala kami, Ibu Melanie Awandatu. Berkati kesehatannya, berkati pelayanannya. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapak Revi Awandatu. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ruby untuk doanya. Baik, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita lanjutkan pujian kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kebaikan dan anugerahnya yang begitu indah, yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Mari naikkan pujian ini. Mari kita mengucap syukur. Semua tepuk tangan. Mari kita mengucap syukur dalam segala perkara. Apa saja yang Tuhan beri selalu cukup bagiku. Ya. Tak berkeliru, rencananya baik selalu. Percaya pada janji Yesus, Dia takkan mengecewakan. Mari bersyukur. Mari kita mengucap syukur dalam segala masalah, agar Tuhan membuka jalan, memberi berkat melimpah. Jangan takut dan jangan bimbang, firman Tuhan ya dan amin. Mari kita mengucap syukur, bab ini nyanyian. Mari bersyukur, mari kita mengucap syukur dalam segala perkara. Apa saja yang Tuhan beri selalu cukup bagiku. Tak keliru, rencananya baik selalu. Percaya pada janji Yesus, Dia takkan mengecewakan. Mari bersyukur, mari kita mengucap syukur dalam segala masalah, agar Tuhan membuka jalan, memberi berkat melimpah. Jangan takut dan jangan bimbang, firman Tuhan ya dan amin. Mari kita mengucap syukur, bab ini nyanyi yang surga. Mari kita mengucap syukur, bab ini nyanyi yang surga. Mari kita mengucap syukur, bab ini nyanyi yang anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, katakan menyucikan, menyucikan, haleluya, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong,
membuktikan dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia anak Allah, anak Allah. Siapa namanya? Yesus. Yesus namanya. Dia menyembuhkan. Amin. Haleluya. Menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup, dia hidup. Ada hari esok, yes Lord, dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Yesus hidup. Amin. Yesus hidup. Haleluya. Kita bukan menyembah Allah yang mati, tapi kita menyembah Allah yang hidup. Yesus namanya yang menghidupkan juga kita. Haleluya. Kita akan dengarkan kesaksian dari Bapak Robi. Silakan Pak Robi. Selamat pagi teman-teman yang Tuhan Yesus kasih. Saya mau berterima kasih kepada Tuhan kepada saya dan istri saya. Saya tinggal sama 5 orang. Istri saya dan 2 pembantu dan 1 sopir. 2 pembantu dan sopir, mereka bertiga semua kena positif COVID-19. Tetapi Tuhan begitu baik buat saya. Dan kita berkuat kena COVID. Ini semua atas kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian kesaksian saya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus adalah perlindungan kita. Darahnya mengcover kita semua. Darahnya memproteksi kita semua. Anak-anak Tuhan. Haleluya. Mazmur 91 menjadi bagian kehidupan kita. Dan juga Pak Robi dan Ibu bersama-sama. Sehingga Pak Robi hari ini bisa bersaksi dengan air mata tentunya karena terharu oleh karena jamahan dan perlindungan Tuhan yang dialaminya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita buka hati kita. Serahkan semua kepada Tuhan. Dan sebab itu saat ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Firman yang luar biasa. Dan nanti sebentar akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Revi Apendatu. Sementara itu kita naikkan pujian. Mataku tertuju padamu. Haleluya.
Jesus. Mataku, Jesus, tertuju padamu. Segenap hidupku kuserahkan padamu Tuhan. Segenap hidupku kuserahkan padamu. Bimbing aku Tuhan, bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaan-Mu ya Tuhan, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju, mataku tertuju padamu ya Tuhan, tertuju padamu. Segenap hidupku kuserahkan padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Bimbing aku, bimbing aku masuk rencana-Mu. Haleluya. Untuk membesarkan kerajaan-Mu, ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Haleluya. Aku mau selalu menyenangkan hati, ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Aku mau selalu menyenangkan hati-Mu, ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kuriala bala bala basyara batakala bala bala. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Bapa, kami muliakan nama-Mu. Yesus, 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 Yesus. Haleluya. Kuriala bala 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 bala. Kiri bala bala basikara bala bala. Terima kasih Bapa, kami sembah, kami agungkan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yesus, haleluya. Bapa, Engkaulah Sang Firman yang hidup. Engkaulah roti surgawi yang dapat mengenyangkan kami semua, memuaskan kami. Oh terima kasih Yesus. Terima kasih
Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam kami mempersiapkan diri kami untuk dia mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami semua. Urapi hamba-Mu yang Engkau percayakan melayani kami pada pagi hari ini. Taruhkan Bapa perkataan-perkataan-Mu, oh Tuhan, di bibir lidah hamba-Mu, sehingga yang disampaikan sebentar adalah kebenaran-kebenaran firman-Mu yang dapat menuntun kami, mengajar kami, membawa kami kepada kebenaran firman-Mu, memberi kami kekuatan dan kami menghadapi situasi dunia ini. Tuhan, hanya firman-Mu yang merupakan pengharapan kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Yesus. Berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hambanya, Pendeta Revi Abondatu. Haleluya. Selamat pagi saudara, apa bisa dengar suara saya semua? Senang, puji Tuhan. Terima kasih Om Hendrik sudah memimpin puji-pujian pada pagi hari ini. Dan background gambar belakangnya bagus sekali ya. Dengan ada 3 salib di belakang yang senantiasa mengingatkan kita kepada korban Tuhan Yesus di kayu salib. Baik saudara yang kekasih, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang sudah ditentukan menjadi tema pada bulan Agustus ini adalah peperangan rohani. Mari untuk segera kita buka bersama dalam Efesus 6 ayat 11 adalah nats daripada tema kita bulan ini. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Boleh kita lanjut ke ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat berikutnya. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, yang baru kita baca adalah sebuah surat dari Rasul Paulus kepada jemaat Efesus yang mengatakan bahwa hendaklah kita mengenakan perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Satu pesan yang luar biasa penting disampaikan oleh Paulus, rasul yang dipilih oleh Yesus sendiri kepada jemaat Efesus, mengingatkan pada akhir suratnya bahwa ada satu musuh yang luar biasa yang kita manusia tidak bisa lihat, yang kita manusia tidak bisa lawan sendiri dengan kekuatan kita sendiri, untuk jangan bilang mengalahkannya. Ayat yang baru kita baca, untuk bisa sekedar bertahan saja, kita perlu perlengkapan senjata Allah. Nah, peperangan rohani, kita sudah tahu dari katanya sendiri adalah peperangan yang tidak kasat mata. Satu peperangan yang tidak terjadi di dunia nyata. Tapi apakah terjadi? Ya. Apakah kita sadari? Bisa iya, bisa juga tidak. Kenapa bisa iya, bisa juga tidak? Karena alam roh adalah alam di mana kita manusia bukan hidup di dalamnya.
kita manusia memang dituntut untuk menjadi manusia yang dipimpin oleh Roh Allah. Tapi kita masih dalam dunia, kita masih hidup di dalam daging kita. Oleh karena itu, ayat yang tadi juga dibilang, musuh kita bukan darah dan daging, musuh kita bukan manusia. Tapi musuh kita penguasa, pemerintah, penghulu di udara, yaitu siapa? Setan. Nah, kita tahu saudara, kalau kita, Rasul Paulus sendiri bilang, musuh kita adalah setan. Atau setan adalah lawan kita. Ini adalah sesuatu yang luar biasa dalam pengertian bahwa setan ini adalah makhluk roh yang sudah ada sebelum dunia dijadikan. Jadi kita berhadapan dengan satu entitas roh, spirit yang tidak ada. Tapi nyata. Dan Rasul Paulus bilang bahwa kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah untuk dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi memang ini yang harus kita camkan. Bahwa iblis menyerang bukan lagi dengan cara yang terang-terangan, one on one, tapi dengan cara tipu muslihat, dengan strategi, dengan taktik. Saudara, kalau kita belajar peperangan zaman dahulu, dari zaman Daud, semua peperangan dilakukan secara satria, hadap berhadapan. Ya. Jadi pasukan dari dua sisi yang bermusuhan selalu bersiap-siap dulu di satu sisi yang berlawanan, dan di saat yang bersamaan mereka maju bersama dan berperang. Tidak ada taktik. Pada zaman Daud belum banyak taktik yang digunakan. Tapi peperangan, seiring berjalannya waktu, yang masih menggunakan senjata, sudah mulai menggunakan taktik. Contohnya, kadang ada satu lawan yang menggunakan taktik pura-pura kalah. Dan lawannya dengan semangat coba maju terus, menyerang, mengejar. Karena dia pikir di atas angin. Mereka pikir ini kita sudah di jalan yang tepat. Musuh sudah kalah kok. Dan kita harus maju terus. Dan saat mereka maju terus, ternyata musuh yang pura-pura kalah itu sudah mempersiapkan satu taktik yang tidak diduga. Di mana mereka menyiapkan dua pasukan yang ada di kiri kanannya untuk menyergap si pasukan yang terpancing mengejar. Dan akhirnya kita tahu yang si terpancing itu hancur, kalah. Demikian pula iblis. Banyak siasat yang mereka gunakan. Sehingga saat kita pikir kita menang, kita maju, tapi ternyata iblis tidak kalah. Dia pura-pura saja, ambil nafas sebentar, coba menghilang, dan kita bersemangat mengejar. Dan dengan tipu muslihatnya, dia bisa hancurkan kehidupan kita. Saudara yang kekasih, Rasul Paulus menulis ayat ini pada Efesus yang ke-6. Adalah fatsal yang terakhir dari 6 fatsal yang dia tulis dalam surat Efesus. Dan tentunya ada maksudnya kenapa ini ditulis menjadi bagian atau perikop yang terakhir. Nah, satu hal yang kita belum baca adalah ayat yang 10. Ayat 10 mendahului ayat 11. Sudah pasti ya secara angka. Tapi ayat 10 adalah awal
dari perikop terakhir yang ada dalam surat Efesus pasal ke-6. Mari kita baca Efesus 6 ayat yang 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, ada kata akhirnya, atau kalau dalam bahasa Inggris finally. Kedua, hendaklah kamu kuat. Ada 2 kata yang menggunakan kata dasar kuat dan kekuatan. Yang pertama, kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, di dalam kekuatan kuasanya. Saudara, Efesus 6 ayat 10. Paulus bilang akhirnya. Akhir dari apa ini? Akhir dari surat. Surat apa? Isinya apa? Kalau kita belajar secara singkat saja dari pasal 1 sampai pasal 5. Paulus menjelaskan perjalanan kita. Orang non-Yahudi. Orang yang ditentukan, yang dipilih oleh Allah. Dari sebelum dunia diciptakan. Kita orang yang tidak bersunat seperti orang Yahudi dalam hukum Taurat. Tapi kita dibenarkan karena iman kita dalam Kristus Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan dia bilang karena iman itu kita mendapatkan anugerah yang Tuhan berikan. Bukan hasil usaha kita. Tapi itu semata-mata pemberian dari Tuhan. Dan karena pemberian dari Tuhan itu, kita boleh menjadi satu. Satu dengan siapa? Satu dengan bangsa Israel, bangsa asli, bangsa pilihan Tuhan. Kita menjadi satu, mewarisi janji-janjinya Tuhan. Melalui Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Karena apa? Karena pengorbanan Yesus yang tadi. Dan kita juga menjadi satu dengan Allah. Bahwa tidak ada lagi batasan. Kita bebas masuk. Kita bebas bertemu dengan Allah kapanpun juga. Itu yang Rasul Paulus tulis dalam Efesus 1 ayat. Pasal 1 dan 2. Dan dia jelaskan jauh lebih lanjut. Setelah kita menjadi satu, kita adalah satu tubuh. Yaitu gereja. Dengan Kristus sebagai kepala. Kita diberi tanggung jawab sesuai kemampuan, sesuai anugerah Tuhan kepada kita masing-masing. Agar kita boleh berfungsi, boleh melayani dengan baik dalam tubuh Kristus, yaitu gereja itu. Dan setelah kita berada dalam gereja, Kristus sebagai kepala yang harus kita jadikan sebagai model. Sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Rasul Paulus bilang, hendaklah kamu meninggalkan manusia yang lama dan mengenakan manusia yang baru. Supaya kamu diperbaharui setiap hari dalam roh dan hatimu. Ada perjalanan orang yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menerima anugerahnya. Kita dalam menerima anugerah tidak bisa diam saja. Harus ada pertumbuhan yang luar biasa. Dan setelah kita menjadi manusia baru, yang dikatakan dalam Efesus 4. Efesus 5 bicara bagaimana kita harus jadi anak-anak Allah. Yang berjalan dalam terang, berjalan dalam kasih. Bangkit menjadi terang bagi orang lain. Satu perjalanan yang menunjukkan pertumbuhan iman, karakter, dan perilaku seorang Kristen. Dan kalau kita belajar surat Rasul Paulus selalu tertulis dalam sistematis yang seperti itu. Dan bukan itu saja. Surat ini bukan semata-mata buah pikiran dari Rasul Paulus. Tapi ini firman
yang diilhamkan melalui Roh Kudus kepada Rasul Paulus. Yang kita boleh belajar perjalanan kita dari pertama kita bertobat. Kita ada di mana ini sekarang? Kalau dari Efesus 1 sampai 5 kita sudah di mana ini? Apa kita sudah jalan di dalam terang? Kita sudah jalan di dalam kasih Dia? Atau kita masih bergulat meninggalkan manusia yang lama untuk kita coba mengenakan manusia yang baru? Nah, setelah Paulus menjelaskan itu semua, dia baru ngomong di pasal yang ke-6. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Jadi setelah kita melewati semua fase yang baru kita belajar dari Efesus 1 sampai 5. Akhirnya Paulus bilang, kamu harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenapa? Ada alasan yang luar biasa besar. Supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Wow. Paulus bilang bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tidak ditulis dalam pasal 2, 3, atau 4, atau 5. Tapi di akhir surat. Saudara tahu kalau kata-kata yang terakhir dari satu orang manusia, itu selalu kita perhatikan menjadi pesan yang paling dalam. Pesan dari Yesus yang terakhir kita sebut The Great Commission. Kata-kata terakhir dari orang yang mau meninggal selalu kita cari. Kita ingin tahu apa kata-kata terakhir. Surat Efesus ditulis oleh Rasul Paulus saat dia dipenjara oleh pemerintah Roma. Di mana dia tidak lama lagi akan mengalami kematian. Tapi Paulus sudah bisa melihat, saudara, bahwa orang Kristen yang sudah melewati tahap-tahap yang tadi saya sebut, orang yang sudah dipilih, orang yang sudah bertobat, menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru, meninggalkan perilaku-perilaku yang sia-sia, yang masih dulu kita lakukan dalam kehidupan dosa. Dan sekarang kita hidup benar di hadapan Tuhan. Berjalan di dalam terang. Berjalan di dalam kasih-Nya Tuhan. Menjadi terang untuk sesama di Efesus 5. Itu mereka yang akan diserang oleh iblis. Tidak semua orang Kristen akan diserang oleh iblis. Hanya mereka yang betul-betul orang Kristen sejati. Orang Kristen yang sungguh-sungguh. Yang selalu rindu baca firman Tuhan. Selalu rindu dengar firman Tuhan. Selalu rindu berdoa kepada Tuhan. Selalu merindukan ibadah yang sesungguhnya bersama-sama di dalam Tuhan. Itu yang akan diserang oleh iblis. Kita enggak, saya bilang di khotbah saya minggu lalu, bahwa untuk orang-orang Kristen yang masih kayak Kristen KTP, Kristen yang ibadahnya ya, kalau gue ingat gue datang lah, kalau gue ingat gue ada waktu gue datang lah. Doa cuman doa makan, doa bangun tidur, doa sebelum tidur. Firman Tuhan ya, dengerin firman Tuhan kalau pas Zoom. Di luar itu enggak lah, cukup Zoom aja. Nggak mau dengar firman Tuhan dari yang lain. Nggak ada kerinduan baca firman Tuhan. Orang Kristen yang seperti itu tidak akan diserang iblis. Iblis tidak akan membuang amunisinya untuk menyerang orang-orang seperti itu. Saudara tahu, dulu pernah ada cerita, yang memang cerita komedi lah, yang ada perang, yang saat perang berjalan,
Terus anak buah lapor komandan. Komandan, ada pesawat lewat. Pesawat dari mana katanya? Amerika. Tembak. Jatuh. Terus pesawat berikutnya, komandan, ada lagi yang terbang. Pesawat dari mana? Jepang. Oh, tembak. Jatuh. Begitu pesawat yang ketiga terbang. Komandan, ada pesawat lagi yang terbang. Dari mana? Indonesia. Apa kata komandannya? Kita tahu kan jawabannya. Nggak usah ditembak. Biarin aja. Bakal jatuh sendiri. Nah, memang ini sebuah lelucon yang didasarkan dari kenyataan yang waktu itu terjadi. Pesawat buatan Indonesia sempat jatuh dulu. Tapi ini adalah kenyataan dari orang Kristen juga. Yang kita mesti sadari. Bahwa tidak semua orang Kristen akan diserang. Ada beberapa orang Kristen yang akan jatuh dengan sendirinya. Karena daging mereka. Tapi saya percaya. Kalau jemaat-jemaat Sitikon yang sudah beribadah selama ini, puluhan tahun, yang sudah ikut sama Papa di bawah bimbingan Papa, ataupun yang masih baru 10 atau 5 tahun, Anda ini adalah Kristen-Kristen yang sejati. Anda ini adalah Kristen-Kristen yang sesungguhnya. Tapi hati-hati. Karena justru orang-orang yang seperti Anda, yang seperti saya, ini yang akan iblis serang. Dengan apa? Dengan tipu muslihat. Bukan dengan hal-hal yang jelas-jelas salah. Iblis tidak akan datang kepada kita. Lelaki misalnya dengan menawarkan ada satu perempuan. Atau iblis tidak akan datang kepada kita dengan menawarkan segepok uang untuk menyuap kita. Karena saya yakin apabila iblis masih menggunakan cara-cara seperti itu, kita anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang sejati, yang sungguh-sungguh ikut Tuhan berpuluh-puluh tahun, kita masih bisa tahan. Kita masih bisa tidak terjebak, tergoda. Tapi ini saudara, Paulus bilang, iblis datang dengan tipu muslihat. Tipu muslihat, katanya yang dipakai, saudara Nemo sudah bilang minggu lalu, metode iya, dengan taktik, dengan strategi. Artinya apa? Dia tidak akan datang secara frontal. Saudara masih ingat waktu dia mencobai Hawa? Saat iblis bilang kepada Hawa, buah itu boleh kamu makan, kamu tidak akan mati sesungguhnya. Iblis bilang apa? Kamu akan seperti Allah. Kamu akan tahu tentang baik dan jahat. Saudara pikir, iblis tidak bisa memaksa kita untuk melakukan dosa. Tapi iblis bisa sangat mampu untuk mempengaruhi pikiran kita agar kita berbuat dosa. Dia tidak maksa. Saat buah itu mau dimakan, apakah iblis pegang buahnya terus dia jejelin ke mulutnya Hawa? No. Hawa dengan sadar dia petik, ambil dan makan. Saat Yusuf digoda oleh istri Potifar, apakah istri Potifar langsung datang di hadapan Yusuf? Maaf bicara dengan telanjang. Atau maaf bicara dengan langsung melompat untuk memeluk Yusuf. No. Masih sopan dia bilang, marilah tidur denganku. Artinya apa?
Iblis akan menyerang pikiran kita dulu. Karena di dalam pikiranlah sebetulnya peperangan yang besar terjadi dalam kehidupan pribadi setiap orang. Dan iblis datang dengan cara yang kita tidak pernah sangka. Iblis bisa datang dengan firman yang sudah diputarbalikkan. Iblis datang kepada Hawa. Kamu akan seperti Allah. Apa jelek saudara kita seperti Allah? Pikir. Allah itu tidak berdosa. Allah itu kudus. Allah itu terang. Kalau kita tidak berdosa, kalau kita kudus, kalau kita terang, apakah salah? No. Tapi itu cara iblis. Dia mengiming-imingi manusia, khususnya Hawa saat itu. Kamu akan seperti Allah. Dan saudara, ini yang terjadi belakangan ini. Dalam arti sekitar 10-20 tahun terakhir. Dalam firman Tuhan pun dikatakan iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis pun ada di antara murid-murid Yesus, yaitu Yudas. Jadi jangan pernah salah pikir bahwa kalau iblis menyamar sebagai malaikat terang, apakah dia tidak bisa menyamar sebagai karakter-karakter lain dalam hidup manusia? Mari kita belajar satu hal sebelum saya lanjut. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Paulus tahu kita manusia lemah, kita manusia bodoh. Hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Yang kita lawan iblis, setan, manusia roh. Iblis tahu Tuhan. Dia tahu Tuhan satu. Dalam Yakobus 2 juga ditulis. Dan dia gemetar terhadap itu. Tapi apa dia takut sama kita? No. Dia nggak takut sama kita. Dia takut sama kuasa Kristus. Kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita. Oleh karena itu Paulus bilang, hendaklah. Akhirnya, hendaklah. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya lebih bagus, be strong in the Lord. Kuat di dalam Tuhan. Setelah kamu melewati satu proses dari pertobatan menjadi manusia rohani yang dewasa, sudah berjalan dalam terang dan dalam kasih, yang terakhir harus kamu lakukan adalah kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena masih bisa jatuh. Oleh siapa? Oleh iblis. Iblis datang dengan firman seperti yang tadi saya bilang. Saudara, banyak sekali ada beberapa pendeta yang dalam 2-30 tahun terakhir yang mereka menekankan kepada benda daripada kepada Yesusnya. Pusat khotbah, pusat kabar baiknya bukan kepada Yesus, tapi bendanya. Ada orang yang bilang, minyak urapan ini berkuasa. Tidak salah kalau betul minyak itu diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Tapi begitu seringnya itu disalahgunakan. Sehingga banyak orang-orang percaya. Mereka tidak lagi percaya kepada Kristus, tapi kepada satu botol kecil yang isinya minyak. Dan mereka beli itu minyak. Mereka beli lebih dari satu. Untuk apa? Untuk dikasih ke teman-teman.
Dibagi-bagi. Untuk apa katanya? Ini untuk dipakai buat doa. Ini kalau lu sakit katanya olesi dengan minyak. Betul, ada olesi dengan minyak di Perjanjian Baru, tapi tidak ditulis oleh minyak urapan, saudara. Nah, yang saya mau katakan, hal-hal yang seperti ini adalah tipu muslihat iblis. Dia masuk dengan firman yang sepertinya betul, tapi itu tidak membawa kita kepada pengenalan yang lebih dalam kepada Yesus. Tidak membawa kasih kita lebih dalam kepada Kristus. Buat apa memang botol yang kecil isi minyak urapan itu bisa menyelamatkan? No, darah Yesus yang menyelamatkan. Itu yang Rasul Paulus bilang. Kuat di dalam Kristus. Kuat di dalam iman kita. Iman yang di atas firman. Pengharapan, jangan berharap ke yang lain walaupun itu minyak, tapi hanya kepada pribadi Yesus sendiri. Dan kasih, hendaklah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan. Oleh karena itu yang saya mau tekankan dalam pagi ini adalah be strong in the Lord. Jadilah kuat di dalam Kristus. Saudara bisa melewati semua tahap pertumbuhan itu. Tapi yet, still, you can be knocked down by the devil. Saudara tetap bisa jatuh oleh tipu muslihat iblis. Oh, jahat sekali tipu muslihat iblis, saudara. Satu contoh kecil lagi yang saya mau kasih. Rata-rata yang ada di sini mungkin ya sebagian besar 50% lebih tua dari saya. Coba ingat saudara. Waktu saudara kecil ikut sekolah minggu atau waktu saudara ikut kebaktian di masa remaja atau pemuda. Umur 15-20 lah ya. Ingat, saudara, apa pernah ada hamba Tuhan yang bilang, atau pendeta yang bilang, bahwa perpuluhan itu tidak wajib. Perpuluhan itu hanya untuk orang Israel. Jadi kita tidak perlu memberikan perpuluhan. Saya pribadi, waktu saya kecil, saya tidak pernah mendengar itu. Tapi 10-15 tahun terakhir, muncul semacam satu pengajaran yang bilang perpuluhan tidak perlu. Padahal Tuhan sendiri bilang, 1/10 dari hasil usahamu itu adalah hakku. Bawalah ke rumahku agar ada persediaan di lumbungku. Iblis akan menggunakan tipu muslihat seperti ini. Dia akan menggunakan seperti firman Tuhan. Tapi firman Tuhan yang sudah diputar balikan. Banyak sekali firman Tuhan yang sudah diputar balikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dulu saya tidak pernah mendengar. Kita tahu Allah kita satu, tapi dia memiliki 3 kepribadian. Tapi sekarang ada yang bilang Allah itu adalah Dwitunggal. Hanya ada Allah dan Roh Kudus. Sedangkan Yesus adalah ciptaan. Wow. Itu apa terjadi? 40, 50, 60 tahun yang lalu. Tidak ada, saudara. Terjadi hanya belakangan ini. Iblis bekerja luar biasa.
Menggunakan apa? Tipu muslihat. Tipu muslihat adalah apa? Sesuatu yang kita pikir tidak berbahaya, tidak salah. Kita pikir itu benar. Tapi apabila kita ikuti, akhirnya itu tidak membawa kita kepada kebenaran. Yesus sendiri pernah bilang bahwa pada akhir nanti banyak orang yang bilang, Tuhan, Tuhan. Tapi aku berkata, aku tidak mengenal kamu. Kenapa? Karena kamu tidak melakukan kehendakku. Saat kita bicara firman Tuhan, saat kita belajar firman Tuhan, saat kita mau dengar-dengaran firman Tuhan, saudara harus belajar dari firman yang asli. Dari orang yang saudara percaya bahwa dia hamba Tuhan yang betul-betul memang diurapi Tuhan. Terlalu banyak hamba Tuhan sekarang yang bermodalkan gampang bicara, enak didengar. Khotbahnya mudah dicerna. Terus gue mau dengerin itu. Tapi apakah itu membawa kita lebih dekat kepada pengenalan kita dalam segala hal kepada Kristus? Hati-hati saudara. Saudara datang ke gereja, saudara ibadah. Belum tentu itu akan menyelamatkan kita. Kenapa? Kalau kita punya tempat ibadah atau gereja kita atau hamba Tuhan yang kita dengar khotbahnya adalah hamba Tuhan yang sudah salah dalam teologinya. Nah, saudara, mari saya mau tutup dengan satu hal. Paulus bilang, sebelum dia bilang kenakan seluruh perlengkapan supaya dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis dan lain segalanya. Dia bilang, sekali lagi hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Dan Bapak Gembala kita sudah menulis satu lagu yang betapa hebat kuasanya dalam Efesus 1 ayat 19 yang kalau saya boleh baca untuk saudara. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ada dua hal yang sama yang ditulis pada ayat 19 ini dengan ayat 10 yang barusan kita baca. Kita ada kuasa Yesus dan ada juga kekuatan kuasanya yang dikerjakan Allah di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Kuasanya yang mana? Yang jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, tiap nama yang disebut. Bukan di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Kenapa? Paulus bilang kita hendaklah kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam kuasa kekuasaannya. Karena kuasa Allah itu sudah nyata melalui Kristus yang mati dan dibangkitkan dan didudukkan di sebelah kanan Allah. Dan yang sudah di atas segala-galanya. Kunci kita untuk melawan tipu muslihat iblis. Langkah pertamanya harus kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam kuasanya. Seperti yang saya bilang tadi, kuat itu artinya apa? Iman kita tidak goyah kepada Kristus. Pengharapan kita tetap kepada Tuhan Allah. Dan kita tetap mengasihi Dia lebih dari segala sesuatu. Mari kita tutup dengan satu doa dari Rasul Paulus juga. Dalam Efesus 3 ayat, kita mulai ayat 14, nanti kita akan baca, kita mulai dari ayat 14 ya saudara ya. Mari kita buka. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Lanjut ya. Sampai 21. Yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya, catat, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya
di dalam batinmu. Ayat 17. Ingat, sehingga oleh apa? Imanmu, Kristus diam di dalam hatimu. Itu maksud yang tadi saya bilang, be strong in the Lord, supaya iman Kristus diam di dalam hati dan kamu berakar dan berdasar di dalam kasih. Ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar, panjang, dan tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Mari kita baca bersama ayat 20. 1, 2, 3. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Cukup sampai ayat situ saja, saudara. Nyata bahwa kuasanya Dia memang jauh melebihi dari apa yang kita pernah doakan atau pikirkan. Apa yang Dia mampu lakukan di luar batas nalar kita. Oleh karena itu Paulus bilang pertama, be strong in the Lord. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena hanya kita kuat di dalam Tuhan, kita boleh bertahan melawan tipu muslihat iblis. Haleluya. Demikian firman Tuhan, saudara. Mari kita berdoa. Kita tutup mata dan tunduk kepala. Tuhan, kami datang kepadamu, pencipta langit dan bumi, pemilik hidup ini. Engkau yang sudah menebus kami dari hidup kami yang lama, memberikan kami manusia yang baru, hidup dalam roh. Dan firman-Mu berkata, biarlah kami kuat di dalam-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, biarlah hamba-Mu boleh berdoa untuk setiap jemaat Sitikon yang mendengar firman pada pagi hari ini. Di tengah-tengah ketidakpastian hidup kami, di tengah ketidakpastian situasi yang ada di sekitar kami, kami mau tetap kuat di dalam Tuhan. Karena kami percaya saat kami kuat di dalam-Mu, ada kuasa-Mu yang bekerja melampaui apa yang kami pikirkan, apa yang kami doakan. Kuasa-Mu yang lebih dari nalar kami akan bekerja secara luar biasa. Membawa kami keluar dari segala rasa takut, dari khawatir ini. Terutama kami bebas lepas dari tipu muslihat iblis. Dan pada akhirnya iman kami boleh tegak teguh berdiri, Tuhan. Dan Engkau Kristus boleh berakar di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi hamba-Mu percaya Roh Kudus-Mu tidak pernah berhenti bekerja. Menjangkau, melawat semua umat-Mu pada pagi hari ini. Setiap hati, setiap telinga yang mendengar, Engkau berkati berlimpah-limpah. Dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Sehingga hidup kami, hidup yang berkemenangan. Melawan segala sesuatu yang iblis lemparkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, nama yang memiliki kuasa, kami berdoa dan serahkan semuanya ini. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Bapak Pendeta Revi Abondatu yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang sangat memberkati kami semua. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudara sekalian, kita akan mendengarkan pengumuman atau warta jemaat yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Unadi. Silakan Pak Unadi. Terima kasih Pak Hendrik. Selamat pagi saudara-saudara kekasih. Ada beberapa pengumuman yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, minggu depan kita masih bertemu kembali dalam Biston jam 8.15 dan juga dengan ibadah yang dilakukan jam 9 melalui Zoom.
Selanjutnya, untuk jemaat yang ingin didoakan dan yang ingin memberikan kesaksian dapat menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Mohon informasi disampaikan paling lambat hari Sabtu sebelum kita melakukan ibadah doa dan juga ibadah. Selanjutnya untuk saudara-saudara yang punya cucu maupun punya anak yang masih di bawah kelas 5, itu setiap minggu kami ingatkan kembali ada ibadah melalui online, melalui YouTube, yang mana dilakukan jam 9.15 setiap minggu. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Henny atau Ibu Sandy di nomor handphone yang tertera. Untuk adik-adik yang usia kelas 5 sampai kelas 9 juga PDAMS mengundang untuk ikut ibadah melalui Zoom. Ibadah untuk usia kelas 5 sampai kelas 9 dilakukan setiap hari Jumat jam 7 malam. Nanti tanggal 13 juga ada ibadah. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Sandy dan juga Ibu Mary. Bagi dewasa muda dan juga untuk anak-anak muda bisa juga mengikuti ibadah melalui Zoom yang dilakukan setiap hari Sabtu yang dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Nemo Bahari. Itu diadakan setiap jam 7:30 malam. Nanti tanggal 14 Agustus juga kita melakukan ibadah seperti yang dilakukan selama ini. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Dan selanjutnya, saudara, ini ada berita yang baru. Tadi kalau saya boleh kutip apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Revi tadi, berulang kali dikatakan kita harus kuat di dalam Tuhan, apalagi dalam situasi kondisi saat ini. Oleh karena itu, PDAMS mengundang saudara-saudara untuk ikut dalam Bedstone malam, yaitu doa malam, yang kita akan lakukan setiap hari Selasa jam 7:30. Nanti ibadah atau Bedstone malam ini perdana akan kita lakukan pada tanggal 10 Agustus jam 7:30 malam. Untuk jemaat yang ingin bantuan doa juga bisa menghubungi atau menginformasikan ke Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Mohon informasi disampaikan paling lambat hari Senin. Dan juga untuk saudara-saudara yang ingin ikut dalam Bedstone malam ini, undangan atau invitation-nya bisa menggunakan yang biasa saudara-saudara gunakan pada saat ibadah hari Minggu ini. Selanjutnya juga informasi dari Sekolah Alkitab Cianjur, telah dibuka pendaftaran kelas offline maupun online untuk angkatan ke-34. Dan kelas ini dimulai pembelajarannya pada tanggal 24 Agustus, jadi masih terbuka pendaftaran sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Yonatan di nomor handphone yang tertera. Silahkan saudara-saudara bagikan informasi ini ke siapapun, baik ke keluarga, kerabat, teman-teman, siapa tahu dari temannya teman atau saudaranya dari saudara itu ada keinginan untuk mempelajari lebih dalam mengenai Alkitab, di mana bisa ikut pembelajaran melalui online di SAC. Selanjutnya, seperti kita sudah tahu, untuk tema bulan Agustus ini adalah peperangan rohani. Mari kita imani, kita doakan sehingga tema yang disampaikan atau diberikan oleh Ibu Gembala ini bisa menjadi rema, kekuatan, dan juga penghiburan bagi seluruh jemaat yang digembalakan oleh Ibu Gembala. Dan terakhir, saudara, untuk jemaat yang ingin memberikan persembahan atau kolekte bisa mentransfer ke nomor rekening Yayasan Kabar Baik Cianjur seperti yang tertera pada layar masing-masing. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Pak Gunadi yang sudah menyampaikan pengumuman. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tamatkan ibadah kita. Yang mau berdiri silakan berdiri bersama dengan saya. Kita naikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Haleluya. Hormat bagi
Segala puji dan hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan kami kembalikan hanya kepadamu Bapa di surga. Karena kebaikanmu, kemurahanmu, kesetiaanmu. Kami telah nikmati sepanjang jalannya ibadah kami pada pagi hari ini. Kami sungguh diberkati oleh kehadiran-Nya Tuhan lewat sabda-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami pada pagi hari ini. Urapan Tuhan, rahasia-rahasia firman Tuhan disingkapkan terus dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga hamba-Mu selalu menjadi berkat buat banyak orang dimanapun dia melayani. Terima kasih banyak Bapa. Berdoa buat seluruh jemaat yang sudah hadir. Apapun yang menjadi persoalan dan pergumulan umat-Mu, Engkau penolong bagi kami semua. Engkau Tuhan yang memberi kekuatan. Terima kasih banyak Bapa buat firman-Mu. Dan semua ini tertanam dalam hati kami ya Bapa. Untuk kami terus kuat di dalam Tuhan. Dengan kuasa Yesus, tidak ada kuasa yang lain yang bisa menolong kami selain daripada kuasa Yesus yang kekal selama-lamanya. Terima kasih banyak Bapa. Kami kesempatan ini berdoa untuk Ibu Honsen yang Engkau sudah tambahkan umurnya kemarin. Tuhan berkati dia, dimanapun dia berada, lindungi dengan kuat kuasa darah. Di mana dia melangkah, di mana dia berada, Tuhan menyertai dan melindunginya. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan, ajaib kuasa-Mu ya Tuhan. Hidup ini Tuhan, yang ada kami hidupi sekarang ini, kami terus menyerahkan dan mempersembahkan kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, ajaib kuasa-Mu ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Akhirnya jemaat yang diberkati Tuhan, turun dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan, kekuatan, kemenangan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai pada pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya kepadanya di awan-awan permainya. Dalam nama Yesus semua berkata amin. Amin. Dengan demikian maka selesailah rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian.